Ya, ditambah lagi minggu depan itu kita libur Lebaran ya, tanggal 21. Jadi nanti saya minta waktu teman-teman mungkin setelah Lebaran kita akan ada kuliah tambahan. Nah, yang pertama waktu mulai kita juga sudah terlambat. Teman-teman di fakultas lain sudah sampai pertemuan kesekian, bahkan di arsitek kemarin sudah mid semester, dengan kalian baru masuk pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait lendutan, khususnya untuk lendutan balok. Ya, jadi untuk balok, untuk lendutan balok ini saya tidak akan mengulang dari bagaimana mencari reaksi, bagaimana mencari gaya-gaya dalam, karena teman-teman sudah cukup mendapatkan bekal pada waktu semester 1. Nanti lendutan di rangka batang baru saya akan ulang dari awal, karena waktu semester 1 saya tidak sampai ke situ. Oke. Nah, capaian yang akan kita dapatkan dari pokok bahasan ini, yaitu kita dapat menentukan ini ya, kita dapat menentukan persamaan garis elastis balok lentur. Lalu setelah kita dapatkan persamaan itu, kita akan menghitung lendutan balok dengan ada tiga metode yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama metode ini, integrasi. Lalu yang kedua metode luas momen. Dan yang ketiga balok konjugasi. Jadi ini tiga metode yang akan kita pakai untuk menghitung lendutan. Nah, apa itu lendutan? Saya kira minggu lalu teman-teman sudah dapatkan. Lendutan itu perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, kalau yang putus-putus ini adalah garis posisi awal. Setelah dibebani, ada beban di sini, maka terjadi ini lendutan. Ini yang disebut dengan lendutan. Ya. Nah, lendutan itu bisa karena ada beban, ada perubahan temperatur, lalu ada kesalahan dalam fabrikasi. Jadi kadang-kadang jadi suatu struktur itu tidak pasti ya. Yang namanya struktur itu tidak pasti. Selalu ada probabilitas, ada kemungkinan-kemungkinan untuk gagal. Jadi misalnya kita rencanakan balok ukuran 30 kali 50. Dalam pelaksanaan tidak mungkin semuanya 30-50. Ada yang mungkin 28 kali 40, 48, ada yang bahkan 35 kali 55. Nah, itu semua dapat menyebabkan ini. Makanya di dalam ilmu teknik itu, dalam desain struktur itu selalu ada yang namanya safety factor. Ya, safety factor. Lalu penurunan juga karena ada tumpuan. Jadi di dalam ilmu teknik sipil, struktur itu boleh mengalami lendutan, tetapi tidak boleh melebihi ini maksimum. Di
rumusan umum yang biasa dipakai itu adalah L/240. Ini tergantung material ya. Tapi umumnya seperti itu. Jadi misalnya kita punya balok. Dapat film gue tidak? Kalau cari film saya tuh. Mohon di mute ya. Oke. Misalnya kita punya balok seperti ini. Lalu panjangnya adalah 4 meter, 400 cm. Maka balok ini tidak boleh melendut, tidak boleh lebih dari 400/240. Jadi lendutan yang diizinkan itu sama dengan 400/240, sama dengan 1,67 cm. Nah, balok tidak boleh dengan bentangan 4 meter, tidak boleh lendutannya tidak boleh lebih besar dari ini. Nah, ini yang akan kita hitung. Jadi untuk semester 2 ini, untuk analisa sub 1, kita hanya menghitung lendutannya saja. Nanti pemanfaatannya itu pada saat teman-teman mendapatkan mata kuliah perancangan. Salah satu evaluasi apakah desain teman-teman itu benar atau tidak adalah ini, lendutan ini. Oke ya. Nah, asumsi kita ini, material itu elastis. Artinya, kalau kita punya material seperti ini, lalu ditarik dengan beban, dia akan ya, tentu dia akan bertambah panjang seperti ini. Nah, asumsi elastis itu pada saat beban ini dilepaskan, material ini akan kembali ke posisi semula. Ya, itu asumsi dari yang dimaksudkan dengan elastis ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lendutan pada beberapa perletakan dan join. Kira nanti teman-teman bisa lihat di buku yang sudah saya suruh cari itu. Lalu ini, lendutan itu kalau kita punya balok seperti ini, khususnya balok ya. Lendutan itu disebabkan oleh yang pertama adanya momen. Lalu yang kedua adanya gaya geser. Ya. Nah, kalau momennya positif, maka dia akan membuat sebentar saya ganti. Kalau momennya positif, dia akan membuat balok ini melentur ke sini. Tapi kalau misalnya momennya kita itu negatif, dia akan membentuk lendutan seperti ini. Nah, untuk balok dengan bentangannya yang panjang itu, yang dominan membuat lendutan itu adalah ini, momen. Jadi dominan penyebab lendutan itu adalah momennya. Momen lentur. Nanti untuk selanjutnya kita hanya akan menghitung lendutan dan akibat dari momen. Jadi ini bagian-bagian dari lendutan. Jadi kalau perletakan kita roll, maka karena roll itu dia diperletakkan, dia mampu menahan gaya vertikal.
vertikal, maka dia hanya akan melendut seperti ini. Ya, dan seterusnya. Oke, nah ini kalau misalnya kita punya gaya seperti ini, ya, maka tentu akan ada momen positif dan negatif ya. Lendutannya akan seperti ini. Pada saat momen diagramnya ke bawah, lendutannya ke atas. Kalau diagramnya ke atas, lendutannya ke bawah. Itu dan sebaliknya. Oke. Ini, nah, di dalam kita menghitung lendutan, kita menggunakan satu teori yang namanya teori elastisitas balok. Jadi misalnya kita punya balok seperti ini ya. Kita punya balok seperti ini. Ini ada beban merata. Lalu ini ada beban terpusat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, akibat beban ini, maka balok ini akan mengalami lendutan seperti ini. Ya, jadi dia kalau saya perbesar di sini, dia akan mengalami lendutan. Dia akan mengalami lendutan seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita tarik garis singgungnya, maka ini ada yang namanya sudut. Pastinya. Ya. Nah, kalau kita tinjau satu pias di sini, selebar dx, perbesar gambarnya di sini, maka pada saat balok itu mengalami lendutan, bagian bawah ini akan membesar, ya, tambah besar, dan bagian di atas ini akan bertambah kecil. Ya. Jadi kalau kita punya batang seperti ini, balok seperti ini, lalu dia melendutnya seperti ini, ya. Lalu kita ambil salah satu pias ini, maka piasnya nanti akan seperti ini kan. Nah, seperti itu. Di bagian ini dia akan terdesak ke dalam, lalu bagian ini akan tertarik keluar. Ya. Nah, dari situ lendutan ini hanya penggambaran jadi kelihatan. Tapi secara keseluruhan untuk struktur di bidang teknik sipil itu lendutannya itu sangat kecil. Sangat kecil. Jadi kita bisa menganggap lendutan itu sama dengan 0. Maka dengan berlakunya hukum Hooke, yaitu regangan sama dengan tegangan dibagi elastisitas, lalu tegangan itu sama dengan momen dikali jaraknya. Jadi ini ada jarak Y ini dibagi dengan momen inersia, maka persamaan tegangan lentur kita adalah ini. Jadi ini hanya pengenalan saja ya. Pengenalan saja dari mana dapatkan itu. Kalau teman-teman ingin memperdalamnya silakan. Tetapi di level S1 kita cukup mengetahui bahwa ada teori elastisitas balok yang akhirnya mendapatkan ini, persamaan ini. Hubungan antara tegangan lentur dan lendutan. Nah, E ini itu adalah modulus elastisitas.
Ini tergantung material ya. Tergantung material. Lalu I adalah momen inersia penambang. Nah, ini tergantung dengan dimensi penampangnya. Nanti ini kalian akan dapatkan di semester 3 mata kuliah teknologi bahan atau mekanika bahan, saya lupa. Pokoknya tekban atau mekban. Bagaimana mendapatkan elastisitas dan bagaimana menghitung momen inersia dari penampang. Itu akan kalian dapatkan di semester 3. Sehingga di sini kita hanya akan menggunakan nilai konstan saja ya. Jadi untuk saat ini E dan I ini konstan. Oke. Nah, karena EI itu adalah kekakuan lentur, lalu DX itu sama dengan ini, maka persamaan ini kita dapat turunkan menjadi ini. D theta sama dengan momen dibagi elastisitas dan inersia dikali dx. Ya. Lalu jika sumbu V, ini saya pakai di sini sumbu V ya. Sebenarnya V ini sama dengan karena buku yang kita acu itu buku apa dari luar, maka dia menggunakan ini. Ini X, ini V. Padahal V ini sama dengan Y. Jika sumbu Y itu positif, maka kita akan menurunkan dia menjadi ini. Persamaan linear orde kedua. Oke. Dan kalau dianggap lendutannya sangat kecil, maka dy per dx itu sama dengan theta. Maka kita bisa tulis persamaan ini menjadi ini. Nah, inilah persamaan lendutan yang akan kita pakai. Jadi D kuadrat V atau Y ya. V atau Y sama. Per dx kuadrat sama dengan momen dibagi modulus elastisitas dikali inersianya. Jadi itu teori ya. Ini teori elastisitas balok. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu ini ya dengan teori ini. Yang paling penting adalah kita mendapatkan persamaan ini. Oke. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa besar lendutan. Di lendutan itu, nah kalau teman-teman saya kembali di sini, lendutan itu akan terjadi sepanjang batang ini. Ya, dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan kalau ini L misalnya. Dengan L. Nah, untuk bisa menggambarkan kurva ini, maka kita perlu cari persamaan kurvanya. Serta kita cari ini. Sudut. Ya. Nah, dari persamaan kurva dan sudut ini kita bisa tahu berapa besar lendutan. Misalnya kita mau cari sejarak X. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita cari di dalam, kita pelajari di dalam kuliah-kuliah kita selanjutnya. Oke. Nah, ada tadi sudah saya
sampaikan di awal, ada tiga metode yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama metode integrasi, kalau lebih tepatnya integrasi ganda. Lalu yang kedua metode luas momen. Lalu yang ketiga metode balok konjugasi. Hari ini kita akan mempelajari ini metode integrasi ganda. Nah, metode integrasi ganda itu didasarkan pada persamaan hubungan antara ini lendutan balok dan momen lentur. Jadi ini ya, ini persamaan lendutan, ini lendutan, lalu ini momennya. Ya, ini didapat dari yang tadi, teori elastisitas balok ini ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kita untuk bisa mendapatkan berapa besar lendutannya ini, maka kita perlu mengetahui ini dulu, sudut rotasinya, dan juga kita perlu mendapatkan yang namanya ini persamaan kurva. Di persamaan kurva itu akan, karena lendutan itu akan bergerak dari sini, X sama dengan 0 sampai X sama dengan N. Maka persamaan itu harus ada komponen X-nya. Sehingga kita bisa membentuk kurva ini. Ya. Dari persamaan ini, untuk mendapatkan sudut rotasi, kita integrasikan dia satu kali. Di sini ya. Ini kita integrasikan satu kali, kita dapatkan ini. Theta sama dengan, atau df per dx, sama dengan integral m ei dx. Jadi diturunkan, diintegrasikan satu kali, d kuadrat jadinya d, ya, lalu dx kuadrat jadinya dx. Lalu yang ini ditambahkan komponen dx. Oke, itu untuk mendapatkan sudut rotasinya. Lalu untuk mendapatkan persamaan kurvanya, kita turunkan lagi satu kali. Bukan turunkan ya, kita integrasikan lagi satu kali, sehingga mendapatkan seperti ini. V atau Y sama dengan fungsi dari X itu sama dengan ini. Jadi ini kan dv per dx. Kita integrasikan satu kali, dia jadinya tinggal V. Ya. Bentar. Oke, ini diintegrasikan satu kali, dv jadinya sisa, ini dia hilangkan, ini dihilangkan, maka dia jadinya V. Ya, ini dx. Lalu ini tetap dx. Oke. Nah, karena saya sampaikan tadi, kurva ini merupakan fungsi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan N. Maka rumus ini, persamaan ini dan ini, kita tambahkan ini. Komponen X pada momen lenturnya. Jadi kita bisa dapatkan misalnya pada titik B ini momen lenturnya sekian, momen di titik B itu sekian, maka kita bisa dapatkan
ini dan ininya. Seperti itu. Kalau misalnya kita punya momen di titik C, ya, momen titik C, tinggal kita masukkan ke sini. E dan I ini konstan, ya. V dan ini kita bisa. Ya, itu metode integrasi. Kita lihat di sini, ini perjanjian tandanya seperti ini ya. Kalau momennya ke atas itu positif. Nah, kita coba lihat di contoh soal ini. Kita punya balok cantilever. Kita punya balok cantilever. Ada beban di ujung sebesar P. Ini di sini titik 1, ini titik 2. Ya. Lalu ada, karena ini kalian masih ingat ya, ini apa namanya, perletakan jepit. Maka ada reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan momen ya pada titik ini. Nah, karena di sini ada beban P vertikal, maka reaksi yang ada di sini hanya momen dan reaksi vertikal. Oke, besarnya M1 dan V1. Nah, saya sudah sampaikan di awal, kita V ini akan kita abaikan. Lendutannya hanya kita lihat dari momen lentur saja. Oke ya, lentur saja. Nah, kita mulai. Langkah pertama adalah kita tentukan persamaan momennya. Ya, persamaan momen ini teman-teman saya kira sudah ini ya, harusnya sudah familiar. Untuk balok cantilever kan, kalau teman-teman masih ingat, kita selalu nih menyelesaikan kalau cantilever seperti ini. Kita selalu meninjau dari area atau titik yang tidak ada perletakannya, ya kan? Ini P, lalu ini L, dan ini X. Maka momen itu sama dengan minus P dikali L kurang X. Ya, ini kan minus karena dia berlawanan jarum jam. Ya, ini persamaan momen lenturnya. Oke. Nah, setelah itu ini kan tadi hubungan antara lendutan dan momen lentur kan ini. Maka kita masukkan persamaan dua ini ke sini. Ya, kita masukkan di momennya, momen sama dengan minus P dikali L kurang X. Ini kita masukkan ke sini. Ini sama dengan momen. Oke. Lalu EI-nya karena konstan, kita pindahkan ke ruas kiri. Oke. Maka kita dapatkan persamaan ini. Ini ya. Nah, setelah itu kurungnya kita buka. Maka kita dapatkan EI D kuadrat V. Nah,
V itu Y ya. Dx kuadrat sama dengan minus PL. Ini dikali P dengan X minus jadinya positif. Kita dapatkan persamaan ini. Ya, persamaan 3. Dengan cara kita substitusikan persamaan 2 ke sini. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita integrasikan yang tadi. Kalau, nah ini. Nah ini. Ini. Untuk mendapatkan sudut rotasinya kita integrasikan 1 kali. Ya. Persamaan 3 yang sudah kita dapatkan ini, saya tuliskan kembali di atas ya. Ini persamaan 3. Kita integrasikan 1 kali. Sehingga kita dapatkan dV per dx sama dengan minus PLX ditambah 1/2x kuadrat. Ya, ini PL ini kan kalau diintegrasikan jadinya PLX. Ya. Lalu yang ini PX jadinya PX kuadrat per 2. Oke, sehingga kita bisa tuliskan ini seperti ini. Ditambah C1. Nah, C1 ini adalah konstanta integrasi. Jadi kalau misalnya di dalam satu titik, ya, itu selalu ada momen arah, perpindahan pada arah Y dan perpindahan pada arah X. Ya, di dalam ini yang disebut dengan Y. Karena dy per dx itu sama dengan 0, itu pada x sama dengan 0 pada titik awal. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, x sama dengan 0, ini kan ada pada daerah perletakan. Maka di sini lendutannya itu sama dengan 0. Ya. Karena tidak ada, itu kan pada daerah perletakan. Hingga dari sini kita bisa bilang C1 itu sama dengan 0. Sehingga karena C1 ini sama dengan 0, maka kita bisa turunkan ini. Ya, ini kita dapatkan sudut rotasinya. Sudut rotasi. Yang ini ya. Kita tarik dari singgung. Nah ini. Lalu kita integrasikan lagi 1 kali untuk kita dapatkan Y-nya, lendutannya. Oke. Jadi dari sini ini dx ini habis jadinya tinggal Y. Lalu PLX kuadrat jadinya 1/2 PLX pangkat 2. Ditambah ini karena X pangkat 2 jadinya X pangkat 3 dibagi 6. Karena dikali 3 ya. 1/2 dikali 3. Sama dengan 10/6. Karena ini Y, jadi ini konstanta keduanya. Yang ini. Ini juga karena dia pada posisi 0, maka C2-nya juga sama dengan 0.
Sehingga persamaan ini kita bisa temukan. Nah, inilah penyelesaian nih pertama. Persamaan kurva elastik dari balok ini. Lalu yang kedua, kita tentukan besarnya lendutan pada titik 2. Jadi pada saat X sama dengan L. Berapa besar lendutannya? Berapa Y-nya? Ya. Y atau V ya. Itu kita bisa lihat di sini. Ini persamaan untuk menghitung sudut rotasi, lalu ini persamaan untuk menghitung besar lendutannya. Tinggal kalau teman-teman ingin memasukkan nilai X-nya, tinggal dimasukkan di sini. Ya, X dari 0 sampai dengan X L. Jadi ini ada intervalnya. EI ini bisa konstan. Ya, jadi kalau EI misalnya diketahui sebesar 2000, maka dengan beban P sekian, L sekian, teman-teman bisa masukkan variabel X-nya, teman-teman dapat membuat kurva X. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, berapa besar lendutan pada titik 2 pada saat X sama dengan L. Nah, karena yang ditanya adalah besar lendutan, maka X sama dengan L, ini kita masukkan ke persamaan ini. Oke, di Y sama dengan, kalau EI-nya kita masukkan ke sini, jadinya seper EI, KY sama dengan dalam kurung 1/2 P kali L kuadrat. L ini adalah X tadi. Ya, ditambah P kali L pangkat 3. Yang ini. Dibagi 6. Kita dapatkan ini. Y sama dengan minus PL pangkat 3/3 EI. Di besarnya lendutan, ya, besarnya lendutan pada ujung balok cantilever ini, ya, ini sebesar minus PL pangkat 3/3 EI. Oke ya. Nah, tanda minus ini mengindikasikan bahwa dia ke arah bawah, lendutannya ke bawah. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu cara untuk kita menyelesaikan menghitung lendutan dari balok ini. Ya, oke. Sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman. Jadi teman-teman, saya berharap nanti bisa ini ya, bisa membaca buku yang sudah saya berikan. Lalu nanti ada satu buku lagi yang bagus juga, buku bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, jadi kalau teman-teman membacanya bisa lebih mudah, dan beberapa contoh soal juga saya ambil di situ. Nanti saya akan kirimkan, itu saya beli dari Tokopedia ya. Saya akan kirimkan judulnya. Teman-teman silakan kalau berminat silakan ini cari. Dan karena pembentukan ini
ya, perhitungan lendutan dan lain-lain ini akan terus dipakai sampai semester 4. Ya. Sekarang ini E dan I kita tidak hitung, kita anggap konstan karena memang itu teman-teman belum dapat. Tapi momennya, momen lentur, ini kan teman-teman sudah dapatkan pada saat mata kuliah statika. Jadi dari sini kan teman-teman bisa lihat hubungan antar mata kuliah ya, hubungan antara statika, analisa struktur 1. Jadi statika itu mendapatkan gaya-gaya dalam, salah satunya adalah momen lentur, dan dari momen lentur itu di analisa struktur 1 kita menggunakan untuk menghitung lendutan, ya. Dan salah satu komponen lendutan adalah modulus elastisitas atau E dan inersia penampang. Modulus elastisitas dan inersia penampang dari berbagai jenis penampang itu maupun material itu nanti akan kalian pelajari di semester 3 mata kuliah mekanika bahan kalau tidak salah. Lalu dengan kemampuan menghitung lendutan, kemampuan menghitung modulus elastisitas, inersia, kita akan masuk ke analisa struktur 2. Di situ kita akan membuatnya dalam bentuk matriks dan kita akan menyelesaikan. Jadi itulah rangkaiannya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu tadi untuk modal teman-teman di mata kuliah perancangan. Nah, apa akibatnya? Saya lupa ambil gambarnya ya, tetapi akibat dari kalau lendutan itu tidak dikontrol, makanya kenapa lendutan itu kita perlu hitung. Kalau terjadi lendutan melebihi batasnya, misalnya seperti ini, maka akan ada retakan di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat satu konstruksi balok misalnya, terus di bagian bawahnya kalau saya lihat ini dari bawah ya, dari bawah ini seperti ini, ada retakan-retakan begini. Lalu kalau dari samping, ya, ada retakan-retakan yang seperti ini. Itu artinya balok itu melendut, ya, melendut. Dan kalau melebihi yang tadi lendutan izinnya, ini bisa patah, ya, ini bisa patah. Karena kalau khusus beton ya, beton itu dia tidak mampu kan di sini kan. Kalau pas saat terjadi lendutan di sini tertarik ya, tarik ke sini, ini tertekan. Kan? Beton itu tidak mampu menahan tarikan ini, makanya di sini ada tulangan. Tulangan itu dia mampu menahan tarikan. Oke, jadi lendutan itu perlu dihitung untuk itu. Kita meminimalisir kegagalan dari suatu konstruksi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kita punya balok, kalau tadi balok cantilever. Nah, kita punya dua balok dengan dua peletakan. Ya. Dua tumpuan sederhana. Lalu kita diminta membuat persamaan kurva elastik, ya, dengan ada dua sistem koordinat, yaitu X1 dan X2. Jadi kita akan menghitung karena
di sini ada beban P tepat di sini, maka akan ada dua bahagian, ya. Ada, kalau teman-teman masih ingat di menyelesaikan gaya-gaya dalam itu kan kita istilahnya bias, ya. Bias A, C, ini kalau ini C, ya. Lalu bias C, G, B. Oke, kita akan menghitung lendutan dari titik 0 sampai sini. Lalu dari sini ke sini. Oke, persamaannya masih sama, ya. Ini persamaan umum yang selalu digunakan. Lendutan dan balok lentur. DV itu sekali lagi saya bilang, DV itu DY, ini hanya perbedaan referensi saja, ya. Kalau di referensi luar itu mereka menggunakan vertikal, ya. Nah, kita seperti tadi kita lihat, kita buat dulu persamaan momen lenturnya. Oke, ini teman-teman harus kembali ingat nih. Kalau untuk bias AC, ya, bias AC, maka kalau kita tinjau sini, ya, gambar kita seperti ini. Sebentar. Oke, kalau kita tinjau bias AC, kita tinjau kiri, maka sketsa kita seperti ini. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang present? Siapa nih? Yang raise hand. Jeffrian Rani. Mau bertanya? Halo. Halo. Oke. Mungkin salah tendes, ya. Oke. Kalau di sini ada reaksi sebesar PB per L, ya. Lalu ini adalah jaraknya, saya tulis di bawah saja, ya. Saya sini aja. Oke. Ini ada PB per L. Oke, jaraknya sebesar X1. Maka momen sama dengan PB per L dikali X1. Ya, itu momennya. Lalu, kita lanjut dengan bias CB. Masih tetap tinjau kiri, kita dapatkan ini. Di sini ada PB per L. Kita dapatkan PB per L. Oke. Lalu di sininya ada P. Ini saya mengulang, ya. Harusnya saya tidak perlu mengulang, tapi oke lah. Lalu di sini ada
X1, ini X2. Sorry, bukan X2. X2 itu dari awal ya. X2 itu dari awal, dari titik A, ini X2, maka momen yang untuk bias ini adalah PB per L dikali X2, ya kan, momennya kan ke sini. Dikurangi P dikali X2 per A. Kalau ini kan sama dengan A. Ya, oke. Itu persamaan momen lenturnya. Oke, mohon siapa yang tadi menggaris di layar, mohon di clear dulu ya. Oke, kalau gitu saya stop share saja. Nah, ini adalah persamaan momen lenturnya. Ya, yang sebenarnya teman-teman sudah dapatkan di statika. Oke. Ini kalau masih ada yang bingung, silahkan dicek lagi ya di statika. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, persamaan momen lentur, kita masukkan ke ini persamaan kita, persamaan yang satu, ya. Jadi ini kan persamaan 2A, saya tuliskan lagi, persamaan 2B misalnya, maka kita masukkan untuk X1 untuk yang ini, kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi M-nya kita masukkan ke sini, yang ini, kita masukkan ke sini, ya. Lalu kita turunkan satu kali, atau bukan turunkan, integrasikan satu kali. Kita dapatkan sudut rotasinya. Lalu kita satu kali lagi integrasikan, kita dapat lentutannya. Ya, cara integrasikan tadi sudah saya sampaikan. Ini D kuadrat jadinya DY1, DX kuadrat jadinya DX, ini X kuadrat 2L. Ya, tambah C1 ini adalah konstanta integrasinya. Itu untuk bias AC. Ini untuk bias AC ya. Lalu untuk bias berikut, bias CB sama. Bias CB sama, kita masukkan, ini kan yang M ya. Ini M dari sini. Yang ini. Oke. Kita masukkan ke sini. Lalu kita pindahkan EI-nya keluar ya. Luas kiri. Lalu kita integrasikan. Kita dapatkan persamaannya ini. Untuk sudut rotasi. Dan ini untuk lentutannya. Ini C3 dan C4 karena
ada dua, ya, ada dua batang yang kita tinjau. Jadi batang pertama itu C1, C2, ya, lalu batang kedua itu C3, C4. Jadi C1 itu untuk yang arah X-nya, C2 itu untuk arah Y-nya. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya. Ya, kita sudah dapatkan persamaan. Setelah itu kita menyelesaikan, karena di sini ada konstanta-konstanta integrasi yang belum kita ketahui. Ya, kalau tadi di contoh soal yang pertama ini, itu kita tahu bahwa C1 dan C2 itu 0 ya. Maka karena di sini ada 4 konstanta integrasi yang belum kita ketahui, maka langkah ketiga kita cari konstanta integralnya. Nah, untuk Y sama dengan 0, pada X sama dengan 0, yang tadi X sama dengan 0 itu kan pada tumpuan ya. X sama dengan 0 itu, kalau kalian lihat, X sama dengan 0 ada di sini. Ada tumpuan, maka lendutannya sama dengan 0. Ya. Lendutan ini sama dengan 0. Maka kalau lendutan sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, persamaan yang ini, ya, masukkan ke persamaan ini dengan Y sama dengan 0, oke, maka kita dapatkan ini. Ini, oke, X-nya kita masukkan sama dengan 0, ini juga 0, ini juga 0, maka kita dapatkan 0 sama dengan C2. Atau C2 sama dengan 0. Ya, jadi ini kondisi batas ya. Kondisi batas di mana X sama dengan 0 itu pada perletakan. Maka Y-nya juga pasti sama dengan 0. Maka kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 di sini. Kita dapatkan C2 itu sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah dapatkan C2 sama dengan 0. Oke. Nah, karena balok kita adalah balok menerus, ya. Balok kita adalah balok menerus dan bebannya itu bekerja di satu titik sehingga lendutannya akan menerus sepanjang batang. Maka kita bisa dari syarat kontinuan ini kita bisa bilang bahwa dy1 per dx1 itu sama dengan dy2 per dx2. Ini terjadi pada saat X1 sama dengan X2 sama dengan A. Jadi nah, dari sini sampai sini itu kita anggap dia menerus. Ya. Maka dx1 dy1 yang persamaan ini, dx1 dy1, ya, itu sama dengan samaan ini, dy2 dx2. Karena itu tadi, balok kita menerus ya. Kita tuliskan kembali ke sini. Oke, ini sama dengan yang ini.
yang ini adalah dy1 per dx1. Lalu yang ini sama dengan dy2 per dx2. Ya, ini terjadi pada saat x sama dengan a. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hubungan bahwa C1 itu sama dengan C3. Di sini. Ini kalau saya tuliskan sebentar. Nah, ini A kurang A kan 0 nih. Ya. Maka A kuadrat itu sama 0 kuadrat sama dengan 0. Ini dikali 0, ini jadinya 0. Ya. Sehingga ini bisa dihapus. Maka persamaan ini jadinya hanya sama dengan ini. Ya. Jadi setelah ini jadi 0, maka persamaan ini sama dengan PB per 2L kali A kuadrat ditambah C1 itu sama dengan PB per 2L kali A kuadrat ditambah C3. Oke, kalau ini habis, maka kita dapatkan hubungannya adalah C1 sama dengan C3. Oke. Jadi ini sebenarnya penyelesaian matematis ya. Penyelesaian matematis, kira teman-teman harusnya lebih paham dari saya. Nah, ini untuk yang sudut rotasinya. Ya. Nah, demikian juga hubungan antara Y1 dan Y2. Itu juga sama. Maka kita masukkan persamaan ini, Y1, dan persamaan Y2 ini dalam satu bentuk ya, dalam satu persamaan. Kita dapatkan ini. Jadi ini adalah Y1 dan ini adalah Y2. Oke. Sehingga kalau yang ini habis, karena ini 0, maka rumus kita hanya ini ya. Kalau ininya sama dengan 0, maka rumus kita adalah PB per 6L A pangkat 3 ditambah C1 dikali A ditambah C2 sama dengan PB per 6L dikali A pangkat 3 ditambah C3 kali A ya ditambah C4. Nah, kita dapatkan tadi bahwa C1 sama dengan C3. Ini sama ya. Maka ini bisa saling meniadakan. Ini, oke. Ini. Lalu C2 adalah 0. Sehingga kita bisa tulis persamaannya seperti ini. 0 sama dengan C4. Sehingga kita dapatkan C4 sama dengan 0. Ya, jadi
kita sudah dapatkan C2 itu sama dengan 0, C4 sama dengan 0, lalu C1 sama dengan C3. Ini yang belum kita dapatkan. Oke. C2 sudah, C4 sudah, C1 dan C3 yang akan kita cari lagi. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, pada saat X sama dengan L, X2 sama dengan L, kalau kembali ke gambar ini, pada saat X2 sama dengan L, atau di sini, maka lendutan di sini sama dengan 0. Ya. Jadi kan kalau kalian lihat kurva lendutan itu kan begini. Di titik ini dan ini 0. Ini Y1 sama dengan 0, ini Y2 sama dengan 0. Oke. Maka untuk itu kita bisa bilang Y2 sama dengan 0 itu pada X2 sama dengan L. Sehingga kalau persamaan Y2-nya adalah ini, oke, maka kita bisa masukkan Y2 sama dengan 0. X pangkat 3 ini kita gantikan dengan L. Oke. Lalu X2 ini kita gantikan dengan L. C3L, ini yang belum kita ketahui. C4 itu sama dengan 0. Maka dari situ kita ini kita keluarkan ke sini. Ya. Kita dapatkan, ini kan semua dikalikan dengan L ya. Di yang ini. PB per 6L. Ini dikali L pangkat 3 per 1. Maka di sini jadinya PBL pangkat 3. PBL pangkat 3 per 6L. Oke, ini kan L tersisa hanya PBL kuadrat per 6. Ya, kita bisa tulis PB per 6 dikali L kuadrat yang ini. Ya. Lalu L kurang A ini sama dengan B. Nah, kita lihat di sini. L sebentar. Nah. Nah, ini L. Ini A. Berarti L kurang A sama dengan B. B ini sama dengan L kurang A. Ya. Kurang A. Maka di sini kita bisa tulis yang ini jadinya ini PB per 6 dikali L kuadrat dikurangi P per 6 dikali B pangkat 3. L per A ini sama dengan B. Oke. C3L itu kita pindahkan ke sini. Kalau tadi hubungannya C1 sama dengan C3, maka ini C1 dan C3 adalah ini. Oke. C1 dan C3 adalah PBL, PB kali L per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6L. Ini kita sudah, jadi kita sudah dapatkan C1 dan C3 itu sama dengan ini. Lalu C2 sama dengan 0 dan C4 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai itu kita masukkan ke sini. Persamaan ini.
Ya. Untuk X1 memasukkan ke sini. Untuk bias AC ya. Lalu untuk bias BC, untuk mendapatkan lendutannya, kita masukkan koefisien konstanta integralnya ke sini. Oke, kita dapatkan. Nah, ini jadi itu kalau teman-teman menulis panjang ya, panjang sekali karena apa ya nilai ini. Sebentar, saya. Nah, tadi C1 itu PBL per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6L. Oke. Nah, saya kasih contoh ini, misalnya C1 yang ini, ya, teman-teman masukkan PBL per 6 dikurangi berapa? PB pangkat 3 per 6L. PB pangkat 3 per 6L. Ini dimasukkan ke sini, ya. Lalu dilanjutkan dengan jadi Y1 itu sama dengan PB per 6L dikali X1 pangkat 3 ditambah dalam kurung PBL per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6L dikali X1 ditambah C2. Nah, C2 ini sama dengan 0. Oke. Terus hal yang sama dimasukkan ke sini. Ya, di C3. C3 ini juga PBL per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6. Kalau tidak salah ya. Oke, 6L ya. Oke, 6L. Ya, jadi rumusnya jadinya PB per 6L kali X2 pangkat 3 dikurangi P per 6 kali X2 kurang A pangkat 3 ditambah ini PBL per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6L dikali X2 ditambah C4. Nah, C4 sendiri C4 sendiri adalah 0. Sehingga kita bisa tidak menuliskan. Nah, dari situ lalu kemudian disederhanakan didapatkan yang ini. Ini persamaannya. Ya, persamaan lendutan. Lendutan untuk bias A ke C dengan 0 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil A. Lalu ini adalah persamaan lendutan untuk bias CB dengan A lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan L. Oke. Nah, dari sini kalau EI-nya kita tahu, ya, EI-nya kita tahu, L-nya kita tahu, PB-nya kita tahu, maka kita P-nya kita tahu, ya, B-nya kita tahu, maka kita bisa hitung lendutannya untuk setiap interval X. Ya. Oke. Nah, sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya? Sudah mengisi absen, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebentar saya
carikan buku yang harus kalian ini ya. Analisis. Ya, saya coba stop share. Nah, ini ya, ini buku yang bagus juga. Ini bisa lebih membantu karena ini bahasa Indonesia. Kalian coba cari, coba beli ya. Beli di ini kemarin saya beli di Shopee sekitar 100-an lah, 100-an. Nah, buku ini bagus karena dia mulai mengajar dari awal, dari sama dengan yang buku bahasa Inggris yang saya berikan itu, tetapi itu kan dalam bahasa Inggris. Oke lah, kalau teman-teman mau menggunakan itu juga boleh. Memang hanya ada sedikit perbedaan di simbol saja. Tetapi kalau teman-teman mau lebih fasih dalam karena menggunakan bahasa Indonesia, silakan cari buku ini. Penulisnya Agus Setiawan, ya. Agus Setiawan, judulnya Analisis Struktur. Ini digunakan untuk mulai dari statika sampai dengan analisa struktur 2 nanti. Jadi satu buku ini akan dipakai terus sampai dengan selesai mata kuliah analisa struktur. Jadi mulai dari statika, mungkin mekanika bahan sedikit, analisa struktur 1 dan analisa struktur 2. Ini kalau teman-teman lihat, mudah-mudahan bisa diperbesar ya ini. Ini daftar isinya ini terlihat ya, teman-teman ya. Halo, terlihat ya? Terlihat, Pak. Nah, ini Terlihat, ada statistik tertentu, cara menghitung momen, elemen lentur, lalu rangka, garis pengaruh, ya. Terus ada yang kita sekarang ada di bab 5 ini, lendutan. Kita sekarang di bab 5. Jadi bab 1 sampai bab 4 itu di statika. Hanya kan teman-teman kita belum dapatkan di bab 3 dan bab 4 ya. Itu yang nanti akan saya tambahkan di kuliah kita sekarang. Lalu kita sekarang ada di bab 5. Untuk mata kuliah kita yang sekarang ini, kita akan bab 5, 6, 7. Itu yang akan kita kerjakan. Lalu nanti di sini, bab 8. Ya, kita akan setelah meet. Jadi ini sebelum meet kita mungkin kabel tidak ya, nanti itu teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi sebelum meet kita akan di bab 4 dan bab 5. Jadi sekarang kita baru di bab 4 5.2. Ya. Ini untuk sebelum meet. Lalu setelah meet kita akan di bab 8. Oke ya. Bab 8. Nanti di analisa struktur 2 kalian akan ada di sini 9-10 sampai bagian 3 analisis struktur dengan metode matriks. Nah ini jadi kira kalau teman-teman beli buku ini tidak rugi, teman-teman akan menggunakannya untuk sampai dengan selesai kuliah ya di UCB. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya ini ya. Silakan. Kita punya balok cantilever seperti ini. Oke. Lalu ada beban P. Ada 2 beban P sebesar 10 kN. Ya. Lalu EI-nya sebesar ini
75.600 kilonewton per meter persegi. Teman-teman diminta menghitung lendutan atau Y pada titik B dan C. Lalu hitung sudut rotasinya pada titik B dan titik C. Oke, ingat langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan momen lentur. Ya. Momen lentur. Lalu langkah yang kedua, kita persamaan integrasikan ya untuk mendapatkan lendutan dan sudut rotasinya. Oke, di dalam sini kita harus cari konstanta ya, C1 dan C2-nya. Oke. Setelah itu baru yang ketiga kita hitung lendutannya. Lendutan, Y, dan sudut rotasinya pada titik B dan titik C. Ya. Oke, jadi titik B itu X-nya sama dengan 2, lalu titik C X-nya sama dengan 4. Ingat, X itu selalu bergerak dari sini ya. Dia lihat panahnya. Nah, di sini ada VA sebesar 20 kN dan ada MA sebesar 60 kN. Oke, silakan. Tanggal 21 April itu libur, sehingga kita tidak kuliah, tetapi teman-teman silakan mengumpulkan. Ya, paling lambat ini jam 3 sore, selesai jam kuliah. Format nama filenya ini, jangan lupa ya, supaya saya tidak, karena kalian banyak sekali, sehingga saya tidak sulit untuk membuat daftar. Jadi, NIM, nama, lalu tugas keberapa. Ya. Lalu dikirim ke email ini. Oke, jangan ke WA ya, dikirim ke email. Oke, nanti saya akan cek siapa-siapa yang tepat waktu, siapa-siapa yang terlambat. Oke, sampai di situ, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan baca kembali materi ini. Nanti saya kirimkan videonya juga. Kalau di buku, bentar. Kalau di buku yang sudah kalian dapatkan itu ada di nah ini bab 8 ya. Oke, kalau bukunya kalian sudah punya semua ya? Halo? Buku yang kemarin kalian pakai untuk terjemahkan itu kan sudah kalian punya berarti ya? Nah, ini nanti ada di bab 8 tentang deflection. Nah, ini teori yang tadi saya sampaikan. Ini model-model lendutannya. Kalian bisa pelajari di sini. Oke. Lalu ini yang tadi teori elastisitas balok. Rumus-rumusnya sama, cuman berbedanya di itu ya, di ininya sumbu ini. Kalau kita menggunakan sumbu Y, mereka menggunakan sumbu V. Oke. Lalu ini metode yang pertama yang tadi, double integration method. Ini yang kita pelajari tadi. Oke. Sebagai mahasiswa,
teman-teman harus bisa juga belajar tidak saja dari dosen, karena tentu waktu kita terbatas dan saya tidak bisa menjelaskan detail. Teman-teman harus belajar. Yang pertama, buka kembali cara menghitung momen ya pada gaya-gaya dalam. Yang kedua, refresh kembali pemahaman kalian tentang matematika, penyelesaian persamaan matematika. Ya, mohon dihidupkan kameranya. Ya, ini. Sebentar. Yang lembar kedua. Oke. Oke, baik. Nanti mohon juga disepakati ya setelah libur Lebaran. Libur Lebaran itu kan masuknya tanggal 26 ya. Ya. Nah, setelah itu tanggal 5 April, tanggal 5 Mei, jadi saya minta waktu di tanggal 1 sampai tanggal 6 itu, 1 sampai tanggal 5 itu untuk kita kuliah ya. Jadi teman-teman silakan berembuk, diinfokan ke saya. Karena saya butuh 2 tambahan, ada libur 2 kali ya. Oke, sampai di sini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, selamat berlibur. Ya. Selamat Pak. Panjang. Selamat Pak. Selamat Pak. Tetap semangat ya. Iya Pak, makasih. Makasih Pak. Walaupun berat tapi tetap semangat ya. Oke, selamat. Di sini 3:30, berarti kalian sudah 4:30 ya. Iya Pak. Selamat sore menjelang malam. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.